Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Nuraini, NIM 212410101088 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas menggambar segitiga secara rekursif beserta tahap-tahap penyusunannya dan demo dari program yang saya buat ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap penyusunan program yang saya buat. Di sini, yang pertama, kita perlu untuk mengimport Tkinter terlebih dahulu, lalu mengimport math dan teks. Nah, fungsinya mengimport Tkinter ini yaitu untuk membuat grafik user interface, maka kita butuh untuk mengimport Tkinter ini. Selanjutnya, kita butuh untuk mengimport math ini untuk menggunakan fungsi matematika pada program yang ingin kita buat. Jadi kita butuh untuk mengimport math dan Tkinter, lalu import teksnya juga. Nah, setelah mengimport library tersebut, kita di sini saya menggunakan fungsi def untuk mendefinisikan metode atau fungsi gambar segitiga dan sebagainya di sini. Nah, setelah menggunakan fungsi def, tahap ketiga yaitu saya menggunakan if level lebih besar daripada level yang diinginkan, maka di sini menggunakan break fungsi rekursifnya jika level yang dicapai itu sudah lebih besar dari level yang kita inginkan. Pada tahap keempat yaitu menggunakan direction sama dengan -1 dan sebagainya. Nah, ini itu untuk membuat segitiga yang ingin kita buat. Jadi kita perlu menggunakan direction sama dengan -1 if dan sebagainya ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap kelima. Di sini tahap kelima yang digunakan untuk menyimpan titik awal pada variabel. Jadi untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan AX sama dengan titik A, indeks 0, dan AY sama dengan titik A1. Nah, ini digunakan untuk menyimpan titik awal pada variabelnya. Setelah itu, pada tahap ke-6, untuk mendapatkan titik sudut yang lain dengan menggunakan trigonometri, di sini menggunakan fungsi seperti yang dituliskan pada line 15 hingga line 18 ini. Dx sama dengan mat cos, mat radian direction 60 dikali panjang, by mat sin, in direction 60 panjang, cx mat cos, cy mat sin. Seperti itu. Nah, ini untuk mendapatkan titik sudut yang lain dengan menggunakan fungsi trigonometri sesuai dengan library math yang kita gunakan tadi. Jadi, fungsi matematikanya ini digunakan pada tahap ke-6 ini. Selanjutnya, pada tahap ke-7 itu, jika kita sedang membuat segitiga selain di sisi 1, maka kita akan membuat segitiga di sisi 2 di level selanjutnya. Pada line 22 ini, gambar segitiga dan sebagainya ini berfungsi untuk memanggil segitiga di sisi 2 di level selanjutnya. Nah, ini sama halnya dengan pada line 25 hingga line 33, if sudut tidak sama dengan 2 dan if sudut tidak sama dengan 3, sama dengan pada line 20 hingga line 23 ini. Jadi jika kita sedang membuat segitiga line di sisi 1, 2, 3, maka kita akan membuat segitiga di level selanjutnya, di sisi I1, 2, 3 di level selanjutnya. Untuk gambar segitiga dan seterusnya ini, itu untuk memanggil segitiga di sisi 1, 2, atau 3 di level selanjutnya. Untuk line 20 hingga line 33. Jadi, itu merupakan definisi, merupakan maksud atau arti dari if sudut tidak sama dengan 1, if sudut tidak sama dengan 2, dan if sudut tidak sama dengan 3. Selanjutnya, setelah membuat itu, kita beralih ke tahap penyusunan yang ke-8, yaitu membuat inputan user untuk menentukan level segitiga yang user ingin buat. Jadi, di sini membuat inputan dengan tipe data integer, yaitu inputkan level segitiga. Di sini user diminta menginputkan mau membuat segitiga dengan level berapa. Jadi bisa menentukan level yang diinginkan untuk membuat segitiga.
Selanjutnya, setelah membuat inputan, di sini mengambil window Tkinter dan menentukan spesifikasi ukuran kanvas yang ingin kita buat, kanvas kosong yang ingin kita buat untuk tempat membuat segitiganya. Jadi di sini menentukan spesifikasi ukurannya dari panjang, tinggi, lebar, panjang, dan AXI-nya, koordinatnya. Nah, setelah kita menentukan spesifikasi dari kanvas yang ingin kita buat, nah selanjutnya agar program yang kita susun tadi itu bisa dijalankan sesuai dengan prosedur yang kita inginkan, sesuai dengan alurnya, maka kita perlu untuk memanggil def yang tadi, yaitu gambar segitiga dan window main loop. Nah, maka program ini akan menghasilkan output yang sesuai dengan output yang kita inginkan berdasarkan susunan program yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan tampilan dari keseluruhan program yang sudah saya jelaskan barusan. Import terlebih dahulu, lalu def gambar segitiga untuk mendefinisikan fungsinya, lalu ini membuat if level, seperti yang sudah dijelaskan tadi, direction ini untuk membuat segitiganya, lalu ini untuk menyimpan titik awal, dan ini line 15 hingga line 18 untuk fungsi perhitungan matematikanya dengan unseen cost, lalu if sudah tidak sama dengan 1, if sudah tidak sama dengan 2, seperti yang sudah dijelaskan pada tahap ke-7 tadi. Selanjutnya ini membuat inputan user terkait level segitiga yang ingin dibuat, lalu menggunakan DTK ini dan mendefinisikan dan menentukan spesifikasi dari kanvas yang ingin kita buat, lalu yang terakhir dengan gambar segitiga window main loop untuk menjalankan program yang sudah kita buat agar programnya itu berjalan sesuai dengan runtutan program yang kita tuju. Nah, seperti ini tampilan ketika programnya itu dijalankan atau di-run. Di sini ketika program di-run, maka program inputkan level segitiga. Di sini kita sebagai user diminta untuk menginputkan level segitiga yang kita mau bentuk, yang kita mau buat. Di sini saya ketikkan angka 3, maka program ini menghasilkan kanvas pas dengan segitiga level 3 pada kanvas yang sudah kita buat tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan program yang saya buat. Programnya akan saya jalankan, seperti ini programnya. Ini saya run, maka program menginputkan inputan di sini kita diminta untuk menginputkan level segitiga yang ingin kita buat. Di sini misal saya mau inputkan level segitiga 5. Nah, maka di sini program akan membuat segitiga. Nah, maka ini segitiga level 5 yang terbentuk dari program yang kita buat. Jadi di sini ada segitiga dengan level 5 sesuai dengan yang kita inputkan tadi berdasarkan program yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai tugas membuat segitiga secara rekursif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.